Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiatul Bajuri Al-Musamma Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam. Ini kita baru masuk mukaddimah Hasyiah, mukaddimah syekhnya Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarih, ini pengantar dari syarih yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimi bil kulliyati wal juz'iyyah al-muttasifi subhanahu wa ta'ala bi jami'il kamalat. Segala puji bagi Allah al-alim yang mengetahuinya Allah bil kulliyah dengan seluruh kulli, wal juz'iyah dan dengan seluruh juz'inya. Artinya Allah mengetahui apapun juz'i sampai sedetil-detilnya. Al-muttasifi subhanah, lagi yang bersifat ianya Allah subhanahu wa ta'ala bijama'il kamalat, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Wa asyhadu an la ilaha illallahul mukhalifu lil hawadisi fi dzati was sifat. Dan aku bersyahadah kan bahwa sungguh hal wa syai'an itu tidak ada ilah kecuali Allah, al-mukhalifu yang berbeda ianya Allah lil hawadisi bagi segala makhluk-makhluk yang baru, fi dzati berbeda dalam zatnya, was sifat dan berbeda dalam sifat-sifatnya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersyahadah bahwa sungguh junjungan kita yaitu Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu dan rasulnya Allah, afdalul makhluqat, beliau itu seutama-utama makhluk, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi zawil majdi wal karamat. Sallallahu alaihi, selawat Allah senantiasa tercurah kepada beliau, wa ala alihi dan kepada keluarganya beliau, wa sahbihi dan sahabatnya beliau, zawil majdi yang mempunyai keagungan, wal karamat dan kemuliaan. Salatan wa salaman daimaini nanju bihima minal fatanat. Akan salah dan salam, maf'ul mutlak bagi sallallahu salatan wa salaman. Selawat Allah akan sebagai salah dan salam daimaini yang abadi keduanya, nanju bihima yang kita selamat dengan sebab keduanya salah dan salam, selamat minal fatanat dari segala fitnah. Wa ba'du, dan sesudahnya basmalah, hamdalah, salah dan salam. Fayaqulul faqiru ila rahmati rabbih Ibrahimul Bajuriyu ad-dha'ifu ibnu Muhammadin aghafarallahu lahul latiful karim. Maka berkatalah oleh al-fakir, oleh orang yang berhajat, yang butuh kepada rahmat Rabbnya, kepada rahmat Tuhannya. Siapa beliau? Kita badal. Ibrahimu al-Bajuriyu, nama beliau Ibrahim orang Bajuri. Ad-dha'ifu, beliau seorang yang dhaif. Tawaduk beliau dhaif, ya di hadapan Allah semuanya dhaif. Ibnu Muhammadin, ya, jadi Ibrahim itu ibnu Muhammadin, anaknya Muhammad. Ghafarallahu lahul latiful karim. Semoga mengampuni oleh Allah bagi beliau, Allah yang latif, yang maha lembut, lagi yang karim, lagi yang maha dermawan. Latif sifat Allah, na'at. Allahu lahul latiful karim. Allah yang maha latif lagi maha karim. Apa kata al-fakir Ibrahim al-Bajuri? Kat talaba, ini makiyah qaul yaqulu. Kat talaba min syaikhina al-alimil allamati al-hibril bahril fahamati man huwa lil khisalil hamidati wala maulana asy-syaikhi Muhammadil Fadali ba'dul ikhwan kitabatan ala risalatihil musammati bi kifayatil awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Kata Syekh Ibrahim, qad talaba min syekhina, sungguh telah meminta dari syekh kami, dari guru kami yang alim, yang sangat alim, allamah sangat alim juga,
Cuma lebih mubalaghah, tanya ta ziyadah, karena mubalaghah bisa dipahami dari lafaz allamah. Beliau alim, allamah lagi sangat alim, al-hibri beliau tinta. Ini terjadi majad di sini. Artinya beliau banyak mengarang tentunya. Al-bahri, laut beliau itu, ilmunya melaut. Al-fahamah, yang sangat banyak paham pemahamannya. Man, siapa syekhuna ini? Masih man ini, belum ada fa'il tolaba. Sungguh telah meminta dari guru kami. Guru kami yaitu alim, allamah, hibril fahamah. Siapa beliau? Man huwa, yaitu siman yang bermula dari siman. Bagi perkara-perkara yang terpuji itu wala, yang mencintai ya. Jadi wala banyak artinya mencintai, membela, mengikuti. Apa aja boleh artinya. Artinya beliau pengen menyatakan di sini telah meminta dari guru kami, yaitu beliau itu seseorang yang memiliki sifat-sifat terpuji. Siapa beliau? Maulana Asy-Syaikh Muhammadil Fadil. Siapa syekhuna ini? Yaitu Maulana tuan kami Syekh Muhammad Fadli. Ya, ini baru ba'du jadi fa'il talaba. Meminta dari syekh kami. Syekh kami itu orang yang mencintai perkara-perkara baik. Beliau yaitu Muhammad Fadli. Jadi di sini Syekh Bajuri, berkata Syekh Bajuri Ibrahim Bajuri telah meminta kepada guru kami Syekh Muhammad Fadli. Siapa yang meminta? Ba'dul ikhwan, fa'il tolaba, oleh sebahagian saudara-saudara. Apa yang mereka minta? Kitabatan, akan satu kitab, ala risalatihi, terhadap risalahnya Syekh Muhammad Fadli. Ya, ala risalatihil musammati, terhadap risalahnya beliau sendiri yang dinamakan akan dinyanya risalah bi kifayatil awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Nah, jadi Syekh Fadli ini, Muhammad Fadli, gurunya Syekh Ibrahim Bajuri. Kata Syekh Ibrahim, sebahagian saudara, teman, sahabat meminta kepada Syekh Muhammad Fadli, di mana Syekh Muhammad Fadli ini pengarang kitab Kifayatil Awam. Apa yang diminta oleh sebahagian ikhwan? Supaya Syekh Fadli membuat satu kitab terhadap kitab beliau Kifayatil Awam. Karena Kifayatul Awam agak ringkas, perlu kepada semacam syarahannya lagi atau hasyiah. Jadi para santri minta kepada Syekh Muhammad Fadli untuk membuat satu syarahan, satu kitab terhadap kitab beliau sendiri bernama Kifayatul Awam. Nah, kata beliau, fa'adhina li asy-syaikhu fil kitabati 'alaiha. Lanjut kata Syekh Ibrahim Bajuri, maka telah memberi izin bagiku oleh Syekh. Syekh di sini yaitu Syekh Muhammad Fadli. Memberi izin bagiku oleh Syekh Muhammad Fadli fil kitabati, dalam menulis satu kitab, 'alaiha, di atasnya kitab Kifayatil Awam. Ya. Fansyaraha sadri lidzalik, maka lapanglah dadaku, terbukalah dadaku untuk demikian. Saya pun senang, jadi saya pun mau untuk melakukan atau untuk membuat satu kitab tersebut terhadap Kifayatul Awam, karena Syekh juga sudah memberi izin. Wallahu a'lamu bima hunalika, dan Allah itu yang lebih tahu dengan apa yang ada di sana. Kata beliau, fa'allaqtu 'alaiha kalimatin latifatan bi'ibaratin mustahsanatin syarifatin. Ini masih kata Syekh Bajuri, fa'allaqtu 'alaiha, maka saya buat ta'liq di atasnya kitab Kifayatil Awam, kalimatin latifah, akan beberapa kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang halus, bi'ibaratin mustahsanatin, dengan ibarat yang bagus, syarifatin, lagi yang mulia. Faja'at bihamdillah hasyiatun nafi'atun, maka datanglah dengan pujian kepada Allah oleh satu hasyiah yang bermanfaat. Jadi saya buat ta'liq dengan kalimat-kalimat yang mudah, ibarat yang bagus, akhirnya jadilah satu hasyiah yang bermanfaat. Wa arju an takuna bil qabuli sati'ah, saya berharap bahwa ada ianya hasyiah dengan diterima itu sati'ah, yang bercahaya. Saya berharap hasyiah saya itu bercahaya, diterima oleh masyarakat. Wa sammaituha tahqiqal maqam ala kifayatil awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam, dan saya namakan akannya hasyiah saya akan tahqiqal maqam
ala kifayatil awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Nah, ini enggak usah kita artikan berarti kan. Nah, nama kita. Wallaha as'alu ayyan fa'abiha. Dan hanya kepada Allah saya meminta ayyan fa'abiha, bahwa memberi manfaat dianya Allah dengannya hasyah. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dianya Allah itu yang mencukupiku. Wa ni'mal wakil, dianya Allah sebaik-baik wakil. Wa kafili, sebaik-baik penanggungku. Faya ni'mal kafil, wahai zat yang dianya itu sebaik-baik kafil, penanggung. Walhamdulillah. Nah, ini selesailah mukaddimah dari hasyiah. Ini langsung masuk ke matan kita. Nah, ini kitabnya modelnya nggak ada luarnya nih. Apakah semuanya harus kita baca? Karena syarahannya begini, matannya di atas, langsung syarahannya, langsung hasyiahnya. Bidayatul kitab. Nah, ini permulaan kitab, kita mulai masuk dalam isi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Dengan nama Allah aku memulai mengarang, kata beliau, dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Alhamdulillah, bermula segala puji itu sabit, itu berhak bagi Allah. Al-munfaridi, yang tunggal ianya Allah, bil ijadi, dengan menjadikan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad. Dan bermula salat dan salam itu sabit di atas junjungan kita, beliau itu Nabi Muhammad, afdalil ibad, seutama-utama dari segala hamba. Wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau. Ulil bahjati war rasyad, yang mempunyai kemuliaan, war rasyadi, dan yang mempunyai petunjuk. Wa ba'du, dan sesudahnya. Ini matan kifayatil awam. Ini di bawahnya semuanya hasyiahnya. Kita ngaji hasyiah dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ucapan Syekh Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada'a bihaq tidaan bil kutubis samawiyatil lati asyrafuhal kitabul aziz. Memulai ianya musannaf biha, dengannya basmalah, iktidaan karena mengikuti, bil kutubis samawiyah, dengan semua kitab-kitab yang bangsa langit. Kitab allati asyrafuha, yang bermula yang paling mulianya kitab itu kitabul aziz, kitab Al-Quran. Jadi kata beliau, kata Syekh Bajuri, musannaf memulai kitab beliau dengan membaca bismillah karena mengikuti semua kitab langit. Artinya di sini bisa kita pahami bahwa semua kitab yang Allah turunkan berarti ada basmalahnya. Di antara sekian banyak kitab langit, yang paling mulia yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran juga dimulai dengan basmalah. Makanya musannaf memulai dengan basmalah. Itu alasan pertama. Ini alasan paling kuatnya. Alasan kedua, wa amalan bi khabari kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtaru au ajzamu au aqta'u riwayatun. Dan karena mengamalkan dengan hadis, apa bunyi hadisnya? Kullu amrin zibal, bermula setiap perkara yang mempunyai bal, yang tidak dimulai akan, atau la yabda'u, yang tidak mulai ianya seseorang fihi padanya amrin zibal, tidak memulai ia dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka dianya amrin, dianya perkara itu abtar. Au ajzam au aqta riwayatun, dianya hadis itu ada beberapa riwayat. Artinya ada hadis yang riwayatnya fahuwa abtar, ada yang fahuwa ajzam, ada yang fahuwa aqta. Banyak ulama menyatakan hadis ini hadis lemah. Untuk dalil memulai basmalah, memulai kitab dengan basmalah, atau memulai hal-hal lain, cukup dengan beramal dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, atau ada hadis lain, hadis yang sahih seperti surat Nabi misalkan, kepada para raja selalu dimulai dengan bismillah. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini masuk dalam kategori fadhailul a'mal, mencari keutamaan, mencari pahala yang lebih. Makanya
Kalau kita baca kitab kuning, hampir di setiap kitab mukadimahnya selalu alasan memulai dengan basmalah, yaitu kullu amrin dzibalin. Apa maksud kullu amrin dzibalin? Kullu fi'lin. Jadi kullu amrin maksudnya kullu fi'lin, setiap perbuatan. Walau qaulian, walaupun ada ianya perbuatan tersebut qauli. Karena qauli juga perbuatan lisan. Artinya kullu fi'lin la tuzkarul basmalatu fi awwalihi. Bermula setiap perbuatan yang tidak disebutkan akan basmalah pada awalnya perbuatan, maka nanti fahuwa abtar, putus, ajzam atau kusta atau aqta, putus. Beliau menjelaskan satu-satu, ini detail nih kita. Wal balu yutlaqu ala ma'anin, dan bermula kata bal, kullu amrin zibal, itu diitlakkan, dipakaikan akan dianya kata bal ala ma'anin, kepada banyak makna. Jadi bal itu banyak maknanya. Minhal halu wal qalbu wal hautul azim. Sebahagian darinya ma'anin itu hal. Ada arti bal hal, keadaan. Wal qalbu ada artinya hati. Wal hautul azim ada artinya ikan yang besar. Kama fil qamus, sebagaimana yang ada ia dalam qamus. Jadi ada 3 makna paling kurang untuk bal. Ada yang berartinya hal baik. Qalb, hati, ada artinya ikan besar. Terus di sini apa maksudnya? Kullu amrin dzibalin, dalam hadis apa maksudnya? Wal muradu bihi huna al halu, dan bermula yang dimaksud dengan nyabal di sini yaitu hal baik. Jadi kalau maksud dengan bal di sini hal, makna hadis bagaimana jadinya? Fayakunul makna kullu amrin zibalin yuhtammu bihi syar'an. Bermula setiap perkara yang mempunyai bal. Setiap perkara yang mempunyai keadaan, yuhtammu, yang dipentingkan dengannya perkara pada syara'. Setiap perkara yang agama menganggapnya penting, berarti harus dimulai dengan basmalah. Artinya dianjurkan dimulai dengan basmalah. Jadi lawan dari ihtamma yahtammu yaitu istakhaffa, lawannya sepele. Perkara yang remeh-temeh itu lawan dari ihtam. Remeh-temeh nanti enggak sunnah memulai dengan basmalah. Ini perkara yang yuhtammu. Kullu amrin dzibal, setiap perkara baik. Yuhtammu yang dipentingkan, dianggap penting. Dengannya perkara pada agama menganjurkannya, menyukainya. Nanti dianjurkan dimulai dengan basmalah. Wa qila al muradu bihil qalbu ala annal murada qalbu zalikal amri ala sabilil isti'arati bil kinayah. Dan dikatakan orang, bermula yang dimaksud dengan nyabal di sini yaitu kalbu, hati. Karena tadi bal artinya banyak, ada hal, ada kalbun. Jadi Qil menyatakan arti bal dalam hadis yaitu kalbun, hati. Jadi wakila, dan dikatakan orang, bermula yang dimaksud dengan nyabal itu kalbun ala annal murad, kepada bahwa sungguh yang dimaksud itu hati, demikian perkara ala sabilil isti'arah bil kinayah, melalui jalan isti'arah. Artinya begini, kalau bal di sini setiap perkara yang mempunyai bal artinya mempunyai hati. Bagaimana perkara punya hati? Kata beliau, ala annal murad. Jadi yang dimaksud hati dari perkara tersebut, artinya hakikat perkara itu. Seolah-olah perkara itu punya hatinya. Jadi terjadi isti'arah dengan kinayah nanti. Ini bab majaz nih. Bagaimana proses terjadinya isti'arah? Haitsu syubbihal amrul muhtammu bihi syar'an bi insanin. Sekira-kira diserupai akan perkara yang penting dengannya perkara pada agama. Jadi perkara yang dianggap penting, yang dianjurkan dalam agama diserupakan dengan manusia. Itu caranya pertama. Setiap perkara yang penting itu seperti manusia. Apa persamaannya? Bijami'i syarafi, dengan persamaan kemuliaan. Manusia mulia, perkara yang penting juga mulia.
Wa tuya lafdul musyabbah bih, dan dilipatkan akan lafad musyabbah bih. Lafad musyabbah bih dilipat, dibuang. Jadi musyabbah bih yaitu manusia. Lafad insannya asalnya misalkan perkara yang baik itu seperti manusia. Manusianya dibuang. Nah, warumiza ilaihi bisyai'in min lawazimihi, dan dirumuskan, warumiza disimbolkan, ilaihi kepadanya musyabbah bih manusia tadi, bisyai'in dengan sesuatu, min lawazimihi daripada lazimnya si insan atau lazimnya manusia, wahwal bal yaitu hati. Manusia tentunya punya hati. Perkara yang baik itu dalam agama seperti manusia di segi mulianya. Manusia dibuang musyabbah bih, disebutkan sesuatu yang menunjukkan kepada manusia yaitu hati, sehingga disebutkan kullu amrin dzibal, setiap manusia, setiap perbuatan yang memiliki hati, artinya yang mulia. Ya. Panjang cerita Majad ini, pusing kita kalau ngaji Majad. Udah kita lanjutkan. Ntar yang saya nggak paham saya lewatin. Ya, ntar kita ulang lagi insya Allah. Pokoknya yang penting baca. Wa qauluhu fahuwa abtar, dan bermula ucapannya Nabi dalam hadis fahuwa abtar, ilah al abtaru maqtu'uz zambi. Jadi abtar itu putus ekornya. Hewan putus ekor tentunya nggak sempurna. Jadi perkara baik yang tidak dimulai dengan basmalah putus, semacam seperti binatang yang putus ekor, ada yang kurang. Wal ajzam alladzi zahabat anamiluhu minal juzam, dan bermula ajzam dalam hadis itu alladzi, yang hilanglah oleh jari jemarinya, minal juzam dikarenakan kusta. Jadi ajzam itu orang sakit kusta yang jarinya hilang satu persatu, putus. Kurang sempurna juga maksudnya. Wal aqta'u maqtu'ul yad, dan bermula aqta' dalam hadis itu maqtu'ul yad, putus tangannya. Tentu kurang juga. Ya. Jadi hadis itu 3 lafadznya, fahuwa abtar, fahuwa ajzam, fahuwa aqta'. Ya. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan basmalah itu seperti hewan putus ekor, seperti orang kehilangan jari jemari, kusta, seperti orang kehilangan tangan. Kan itu ada tasbihnya nih. Wal kalamu ala kullin mim babit tasbihil baligh. Maka bermula kalam dalam hadis ala kullin, di atas semua baik abtar, ajzam atau aqta, itu sabit mim babit tasbihil baligh. Itu daripada bab tasbih balik. Itu dalam istilah ilmu balaghah ada namanya tasbihil baligh. Tasbih yang sangat mubalaghah. Apa arti tasbih balik? Ya, beliau menjelaskan di sini. Wa huwa ma hudhifat fihil adatu wal wajhu. Bahwa dianya tasbih balik itu tasbih hudhifat, yang dibuang padanya tasbih akan adat tasbih dan wajah syabah. Jadi sesuatu diserupakan dengan sesuatu, tapi alat tasbihnya enggak disebut. Wajah serupanya juga enggak disebut. Itu namanya tasbih balik. Zaidun asadun kita bilang. Si Zaid itu singa. Itu kan kita menyerupakan si Zaid dengan singa, tapi enggak ada kafnya, enggak ada wajah syabahnya. Nah, itu disebut tasbih balik. Kalau tasbih tidak balik, Zaidun kal asadi fi syuja'ah misalkan. Si Zaid itu seperti singa, ada sepertinya fi syuja'ah dalam sisi keberanian. Tasbih biasa, ada adat tasbihnya, ada wajah syabahnya. Di sini nggak ada. Tasbih balik, tasbih yang dibuang adat tasbih dan dibuang wajah syabah. Ya, langsung fahuwa abtar, maka dianya perkara itu putus ekor. Ya, kok perkara putus ekor? Seperti hewan yang putus ekornya pada ketiadaan sempurnanya, panjang. Aw min babil isti'aratil musarrahati 'alal khilafi bainal jumhuri was sa'di. Ya, atau abtar, ajzam dan aqta yang ada dalam hadis itu sabit daripada bab isti'arah,
terjadi isti'arah pinjam meminjam, al-musarrahah. Isti'arah musarrahah, isti'arah tasrihiyah maksudnya. Ala khilaf, jadi sesuai berdasarkan khilaf yang terjadi antara jumhur dan sa'ad. Pada seumpama Zaidun Asadun. Jadi dalam pembahasan ilmu bayan nanti, Zaidun Asadun ini ada yang bilang isti'arah, ada yang bilang tasbih balik. Bisa dua-duanya, nanti ada alasan masing-masing. Kita jangan panjang-panjang dah masalah majad, nanti kita cari kitab majad. Waduh, ini keren juga ini kitab. Panjang. Lanjut. Ini baru muqaddimah. Summa in ju'ilatil ba'u asliyatan wa huwal arjahu ihtajat ila muta'allakin tata'allaku bihi. Kemudian jika dijadikan akan ba akan yang asli, wa huwal arjah, dan dianya ba asli, itu pendapat yang paling kuat. Ihtajat, jawab in, niscaya butuh ianya ba kepada muta'ala. Yang muta'ala, yang dimuta'alakan akan dianya ba bihi dengan yang muta'ala. Butuh ia kepada muta'ala yang dihubungkan akan dianya ba bihi dengannya muta'ala. Zamir dalam tata'allaku naib fa'il kembali kepada ba. Jadi ba yang ada pada basmalah itu ba, jika kita anggap dia ba asli, itu pendapat yang kuat. Berarti ba, huruf ba asliyah perlu kepada muta'ala. Artinya ba di bismillah ada dua pendapat. Ada yang menyatakan ba asliyah sehingga butuh kepada muta'ala. Ada yang bilang ba huruf jar ziyadah. Kalau huruf jar ziyadah nggak perlu kepada muta'ala. Nanti bismi, isminya jadi mubtada. Begitu. Nanti khobarnya mahdhuf, bermula ismullah. Ya, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dimulakan orang dengannya. Nah, ini kita anggaplah di sini ba asliyah sehingga butuh kepada muta'ala. Lantas muta'alanya apa? Wa yajuzu ayyakuna fi'lan au isman khasan au amman muakharan au muqaddaman. Dan bolehlah bahwa ada ianya muta'ala. Dalam yakunu kembali ke muta'ala. Dan bolehlah bahwa ada ianya muta'ala itu fi'il, au isman atau isim, khasan fi'il yang khusus atau isim yang khusus, au amman atau fi'il yang umum atau isim yang umum, muakharan yang tertakhir, au muqaddaman atau yang terdahulu. Ini panjang. Jadi yang kita takdirkan sebagai tempat muta'alanya bi, boleh fi'il atau boleh juga isim yang beramal seperti amal fi'il. Kemudian fi'il ada dua, boleh juga fi'il khusus. Fi'il khusus berarti ibtada'a misalkan. Kalau ibtada'a fi'il umum. U'allifu, aku mulai mengarang, kata beliau, dengan menyebut nama Allah. Itu fi'il umum. Fi'il umum. Kalau fi'il u'allifu fi'il khusus, u'allifu aku mengarang. Kalau isim khusus, ta'lifi, kita takdirkan masdar. Bermula mengarangku, itu sabit dengan menyebut nama Allah. Atau fi'il umum. Kalau fi'il umum berarti abtadi'u, aku memulai kan umum. Atau fi'il khusus sudah u'alifu, isim khusus udah ta'alifi, fi'il umum udah ibtada'a atau abtadi'u. Kemudian isim umum berarti ibtidai. Ibtidai, bermula memulaiku. Atau muakharan maksudnya bismillahirrahmanirrahim, u'alifu di ujungnya. Atau muqaddaman atau didahulukan, u'alifu bismillah. Jadi boleh macam-macam takdirnya. Wazalika in kanat shadiratan minal ibad, dan bermula demikian muta'ala. Demikian muta'ala itu ingkanat, jika ada ianya basmalah itu terjadi dari hamba. Kalau basmalah itu dari hamba, berarti basmalah perlu kepada muta'ala. Baru muta'ala itu kita takdirkan fi'il khusus, fi'il am, fi'il umum, tertakhir dan terdahulu. Wa in kana ikhbaran minallah fala yajri zalik. Maka jika ada ianya
ianya muta'ala. Ya, maka jika ada ianya muta'ala, nggak boleh kembali kepada basmalah kan? Kanat tadi kanat ta'anis, kana nggak ta'anis. Fa in kana ikhbaran. Maka jika ada ianya muta'ala basmalah, itu informasi dari Allah. Fala yajri zalik, maka tidak berlakulah demikian. Ya. Maka jika ada ianya muta'ala, itu informasi pemberitahuan dari Allah, maka tidak berlaku demikian muta'ala takdir ini itu. Kenapa? Li'annal makna bismillah kana kullu syai'in. Li'annal makna bismillah kana kullu syai'. Wa minhu takunul asya. Fatakunul ba'u musyiratan li jami'il aqaidi kadza dzakarahu ba'du a'immatit tafsir. Jadi kalau basmalah itu Allah yang memberitahukan bahwa apapun yang kita mulai harus disebut dengan bismillah, berarti nggak perlu terjadi muta'ala. Kenapa nggak perlu terjadi muta'ala? Li'annal makna, karena bahwa sungguh makna itu, arti bismillah yaitu, bismillah artinya dengan Allah. Jadi bismillah walaupun disebut ismi maksudnya musamma. Bismillah artinya dengan Allah. Kana kullu syai', telah adalah segala sesuatu. Wa minhu, dan darinya Allah, takunul asya, akan ada segala perkara. Ya, bagaimana cara menjelaskannya? Fatakunul ba, maka adalah ba di bismillah itu musyiratan, mengisyarahkan kepada semua akidah-akidah. Nah, akidah dalam tauhid masuk dalam basmalah semua, karena maksud basmalah dengan Allah sudah ada segala yang ada, dan dari Allah pula akan ada segala yang akan ada. Kadza dzakarahu ba'du a'immatit tafsir, begitulah telah menyebutkan akannya oleh sebahagian ulama-ulama tafsir. Wajhuhu, dan bermula wajahnya. Wajahnya yang disebutkan oleh sebahagian tafsir. Tadi kata sebahagian ulama tafsir, kalau basmalah itu informasi dari Allah, artinya bismillah dengan Allah adalah segala sesuatu. Kenapa bisa dengan Allah? Kan ada kata ismi. Bermula wajahnya, bermula jalan memahaminya ucapan ba'du a'immatit tafsir itu, yaitu annal murad bil ismi al musamma. Wah, sungguh yang dimaksud dengan isim itu musamma. Jadi ketika di sini bismillah, maksudnya bukan dengan nama Allah. Dengan nama, maksud dengan nama dengan Allah langsung. Ya. Jadi Allah itu kan isim. Apa namanya? Nama bagi zat yang wajib wujud. Jadi ketika disebut dengan nama Allah, maksudnya dengan Allah itu sendiri. Nah, jadi wajah atau cara untuk memahami apa yang diucapkan oleh sebahagian a'immah tafsir ini, yaitu bahwa sungguh yang dimaksud dengan isim itu musamma. Nah, Zaidun isim, musamma ya zat si Zaid. Jadi ketika kita menyebut dengan nama si Zaid, misal nih contoh, walillahi masalul a'la, dengan nama si Zaid maksudnya dengan si Zaid itu sendiri. Nah, begitu kata ba'du a'immat tafsir tadi. Jadi yang dimaksud dengan isim yaitu musamma. Musamma itu apa? Wal ma'na bil musamma, wal ma'niyu bil musamma, dan bermula yang dimaksud dengan musamma, ma'niyu kita baca isim maf'ul. Wal ma'niyu bil musamma, dan yang dimaksud dengan musamma di sini bahwa dan dianya musamma itu zat, wujida kullu syai'. Zat wajada kullu syai'. Zat yang mengadakan ia akan segala sesuatu. Wala yujadu illa manittasofa bil wujudi wal qidam ila akhirih. Dan tidak didapatkan kecuali akan siman yang bersifat dia nyaman dengan wujud dan dengan qidam hingga akhir semuanya.
Gimana maksudnya? Bahwa sungguh yang dimaksud dengan isim itu musamma, dan bermula yang dimaksud, yang dikehendaki dengan musamma ada wawunya. Itu zat. Dan tidak didapatkan kecuali siman yang bersifat ia dengan wujud dan kidam hingga akhirih. Nggak paham nih? Jadi sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Kita ulang sedikit. Udah panjang soalnya. Jadi titik dulu sampai di summa. Nah, ini tanda titik sampai di sini. Insyaallah di kesempatan yang lain kita coba baca, belajar dulu, kita lihat dulu. Kalau paham kita lanjutkan, kalau nggak paham nanti semua baca sendiri. Sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.